Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang saya banggakan, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu dengan melalui video pembelajaran. Jadi anak-anak sekalian, karena ini sifatnya PDR, semua anak-anak sekalian belajar dari rumah. Namun sebelum kalian membuka pelajaran, saya sarankan untuk siswa dan siswi mendownload buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di Playstore-nya, kemudian menginstal. Setelah menginstal, maka siswa sudah bisa belajar di rumah dengan aman dan nyaman. Untuk video hari ini, yaitu kita akan belajar tentang negosiasi, di mana pengertian tentang negosiasi itu akan dijelaskan pada video yang sudah saya buat. Jadi ada 5 pertanyaan nanti, yang dimana siswa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang dibicarakan di dalam teks 1 ya, pada contoh pelajaran tentang negosiasi. Jadi tolong kepada siswa dan siswi agar mengerjakan tugas yang sudah kami berikan melalui video yang ada di channel YouTube saya ini. Oleh karena itu, diharapkan kepada siswa dan siswi untuk menuliskan jawaban yang ada di komentar, yang langsung di komentar YouTube, karena itu merupakan bagian dari tugas siswa. Langsung saja di YouTube itu nanti dikomentari di bawahnya ya. Jadi itu akan menjadi nilai tersendiri buat siswa yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jadi untuk tugas selanjutnya nanti akan saya berikan melalui Google Formulir ya. Tetapi untuk tugas yang pertama ini saya akan berikan kepada siswa melalui komentar di YouTube. Jadi itu saja. Selamat belajar di rumah dan selamat menikmati videonya. Jangan lupa, jangan sampai tidak ditonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe dan di like dan di share kepada teman-teman yang membutuhkan, supaya video ini bermanfaat bagi semua siswa, terutama dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Jadi silakan buka halaman bukunya, yaitu bab 4 halaman 149, yaitu tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Jadi negosiasi itu apa? Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Namun sebelum kita lanjut ke pengertian negosiasi, marilah kita melihat sejenak tentang latar belakang negosiasi. Pernahkah kamu melakukan negosiasi dengan gurumu agar menunda batas penyerahan tugas atau menunda ulang? Untuk dapat meyakinkan gurumu, kamu pasti mengajukan beberapa alasan yang mendukung permintaan tersebut. Begitupun gurumu pasti akan memberikan syarat-syarat tertentu untuk mengabulkan permintaanmu.
Kegiatan yang kamu lakukan itu termasuk negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Lanjut. Dalam pelajaran ini, kamu akan dapat mempelajari negosiasi agar kamu mempunyai keterampilan berpikir kritis dan kreatif serta mampu bertindak efektif menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Untuk membekali kemampuanmu, pada pelajaran ini kamu akan belajar yang pertama, mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, menjelaskan teks negosiasi secara lisan dan tertulis atau tertulis. Yang ketiga, menganalisis isi struktur kebahasaan teks negosiasi. Yang keempat, mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Untuk membantu kamu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi dalam berbahasa, pelajarilah peta konsep di bawah ini dengan seksama. Menyampaikan negosiasi. Jadi peta konsepnya coba lihat di urutan pertama di bagian berikut. Menyampaikan negosiasi, mengevaluasi pengajuan penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Yang kedua, menjelaskan pengajuan penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks. Yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu kolom yang ketiga, menganalisis teks negosiasi. Yang keempat, mengonstruksi teks negosiasi. Perhatikan bagian yang pertama atau kolom yang pertama, yaitu mengevaluasi pengajuan penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Yang pertama kegiatannya yaitu merumuskan ciri teks negosiasi. Yang kedua, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan penawaran. Yang ketiga, menjelaskan syarat tercapainya persetujuan kesepakatan. Selanjutnya, menjelaskan pengajuan penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi lisan. Yang ketiga, menjelaskan pola penyajian teks negosiasi. Selanjutnya, menganalisis teks negosiasi. Bagaimana cara menganalisis teks negosiasi? Yang pertama, menentukan bagian-bagian atau struktur teks negosiasi. Kemudian menyebutkan unsur-unsur surat penawaran pemeriksaan barang. Yang ketiga, mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Yang keempat, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Dan yang kelima, menyusun teks. Nah, selanjutnya bagian keempat. Jadi yang keempat itu mengonstruksi teks negosiasi. Menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog dan menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk naratif. Jadi inilah peta konsep yang harus siswa dan siswi ketahui. Oke, untuk selanjutnya next. Mengevaluasi teks negosiasi. Pada dasarnya, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lain. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa perselisihan pendapat. Kegiatan pertama yaitu merumuskan ciri negosiasi. Untuk mengetahui apakah sebuah teks termasuk ke dalam negosiasi atau bukan, kamu harus mengetahui
batasan teks negosiasi. Sekarang kamu akan belajar mengenali teks yang termasuk teks negosiasi. Tutuplah bukumu dan mintalah temanmu secara berpasangan untuk memperagakan dialog berikut ini di depan kelas. Setiap selesai membaca suatu teks, diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada setiap akhir teks. Teks pertama. Pembeli. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual, 30.000, Bu. Murah. Pembeli, boleh kurang kan, Bang? Penjual, boleh. Belum boleh, Bu. Barangnya bagus. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan matang pohon. Next. Pembeli, iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan? Lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Pembeli, baiklah. Tapi saya boleh memilih sendiri kan, Bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin, Bu. Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah. Saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya penjual mempersilakan pembeli untuk menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks. Siapa pelaku dalam dialog tersebut? Nomor 2, bagaimana cara pembeli menawarkan harga mangga tersebut? Yang ketiga, bagaimana tanggapan penjualnya? Yang keempat, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Yang kelima, bagaimanakah kesepakatan itu terjadi? Nah, inilah yang perlu didiskusikan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak harus lebih banyak membaca teks-teks yang lain yang berkaitan dengan teks negosiasi agar lebih cepat paham dan lebih cepat mengerti. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama, yaitu tentang negosiasi. Nanti untuk tugas selanjutnya akan kami sampaikan di lain halaman atau di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 pertanyaan yang sudah dilihat di video tadi silakan dijawab melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih.